Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adati al-mar'in an takuna zawjatuhu salihatan, auladuhu ibrara, wa khulatuhu solihin, wa an takuna rizquhu fi baladihi. Sadaqallahul azim wa sadaqallahun nabiyil karim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat hamba Allah yang berbahagia. Untuk kata syukur dan terima kasih kita, marilah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya jualah, sehingga kita pada Jumat kali ini Allah masih mencurahkan kepada kita nikmat-Nya. Adapun nikmat yang sangat berharga bagi kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan nikmat Islam itu tetap kita bawa sampai kita meninggalkan alam dunia ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya selawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salam dan salawat kita selalu terkirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua diakui oleh Rasul di yaumil mahsyar nanti sebagai umatnya. Kita memang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mendengar lantunan indah kata-kata yang keluar dari mulutnya, tetapi kita meyakini ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita berjumpa dengan Rasulullah di yaumil mahsyar nanti, ditunggunya kedatangan kita dan diberikannya syafaat kepada kita. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan inti khutbah kita pada Jumat kali ini, khatib mengajak kepada kita semua yang hadir untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Di saat perintah Allah telah kita laksanakan, larangan Allah telah kita tinggalkan, maka insya Allah di akhir hayat kita mampu kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan barang siapa yang di akhir hayatnya, kata Rasul, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dakhalal jannah, maka masuk surgalah ia. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui wahyu mimbar kita pada Jumat kali ini, khatib mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka melalui hadis itu kita beri judul khutbah kita 4 kunci kebahagiaan. Setiap insan atau makhluk yang bernama manusia
pasti menginginkan, mendambakan, mengharapkan yang namanya hidup bahagia. Bahkan di akhir solat kita selalu kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Memohon kita kepada Allah supaya Allah mencurahkan kebahagiaan kepada kita, bukan hanya kebahagiaan di dunia, tetapi sampai kebahagiaan di akhirat. Dan akhirnya, finishnya, klimaknya adalah dijauhkan dari azab api neraka. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hidup bahagia tadi, arba'un min sa'adati, ada 4 perkara yang menyebabkan seseorang menjadi hidupnya bahagia. Apakah yang 4 perkara itu? Kata Rasul, yang pertama yang menyebabkan manusia itu bahagia adalah al-mar'in an takuna zawjaduhu solihatan, yaitu memiliki pasangan hidup, suami istri yang soleh, ataupun rumah tangga yang saling setia. Di saat Allah menganugerahkan kepada kita memiliki pasangan yang soleh, pasangan yang taat kepada Allah, pasangan yang taat kepada suami, pasangan yang cinta kepada istri, maka pertanda sudah ada kebahagiaan yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Kalaulah kita tidak dititipkan dengan pasangan yang soleh, pasangan yang jauh dari syariat Allah, pasangan yang tidak setia, dalam artian dia selingkuh dan lain sebagainya, maka itu pertanda kenikmatan dan kebahagiaan hidup dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengukur kebahagiaan yang pertama, tanyai diri kita, sudahkah kita memberikan kenyamanan terhadap pasangan kita? Sudahkah kita di saat pulang ke rumah nyaman disambut oleh pasangan kita? Tetapi kalau seandainya kita merasa tidak nyaman pulang ke rumah, kita pulang ke rumah hanya makan saja, atau bahkan hanya tidur saja, tidak ada bercengkrama dengan pasangan kita, ini pertanda Allah mencabut kenikmatan atau kebahagiaan yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita lihat di media online, di saat hari tuanya ada suami yang meninggalkan istri, ada istri yang meninggalkan suami, macam-macam fenomena yang terjadi, dan dampaknya adalah perkembangan fisiologis dan psikologis anak terhambat. Anak tidak lagi merasa nyaman di rumah. Kenapa? Karena tidak ada keluarga yang tertanam, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah kita mendapatkan pasangan yang soleh, pasangan yang taat kepada Allah, pasangan yang setia terhadap pasangannya, maka kebahagiaan yang kedua yang harus kita terima, yang bermunajat kita kepada Allah supaya diberikan kebahagiaan yang kedua. Kebahagiaan itu adalah auladuhu ibrara, yaitu memiliki anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Berapa banyak kita lihat fenomena yang terjadi, anak tidak lagi patuh kepada kedua orang tuanya, anak sudah mampu memukuli orang tuanya, anak mengusir orang tuanya, bahkan ada anak yang mempidanakan orang tuanya. Kalaulah ini terjadi kepada kita, maka malanglah nasib kita. Padahal anak adalah investasi kita, bukan hanya investasi di dunia, tetapi anak adalah investasi di akhirat. Karena nanti di saat kita meninggal dunia,
dialah yang akan melaksanakan fardu kifayah terhadap kita. Dialah yang akan memandikan kita, dialah yang akan mengapani kita, menyolatkan kita, sampai dia yang mengangkat jasad kita ke alam kubur. Tidak cukup sampai di situ saja. Di saat kita dimasukkan ke alam kubur, setiap saat dia bermunajat kepada Allah, setiap saat dia berdoa kepada Allah, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Makanya dalam sebuah kitab dijelaskan, di saat manusia meninggal dunia, sibuk menerima kiriman dari orang-orang muslimin dan muslimat, setiap masuk waktu sholat, maka penghuni kubur itu selalu menunggu kiriman dari orang yang masih hidup. Ada orang yang tidak sibuk menerima kiriman itu, maka penghuni kubur lainnya bertanya, wahai si fulan dan si fulan, kenapa engkau tidak sibuk menerima kiriman dari kaum muslimin yang masih hidup? Maka jawaban dari si fulan dan si fulan tadi, untuk apa kami sibuk menerima kiriman dari orang lain? Karena setiap saat, setiap waktu ada anak kami yang akan mendoakan kami, dan dia merasa tenang dan nyaman. Makanya dalam sebuah kitab Li'anatut Talibin dijelaskan, setiap masuk waktu sholat, penghuni kubur selalu dia menunggu doa dari anak karib dan kerabatnya. Makanya kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan di akhir hayat kita, bahkan sampai kita di alam kubur, ada anak yang mendoakan kita. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan yang akan diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin dan muslimat adalah wa khulatuhu solihin, yaitu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Tidak cukup memang pasangan saja yang soleh, tidak cukup memang anak saja yang taat berbakti kepada kedua orang tua, karena kita adalah makhluk sosial, kan pasti kita bergaul dengan sesama manusia. Maka mudah-mudahan teman-teman kita selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kebahagiaan yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya tadi adalah wa antakuna rizquhu fi baladihi, yaitu mencari rezeki di negeri sendiri. Artinya di mana ia tinggal, di situ ia mencari nafkah. Di mana ia tinggal, di situ anak dan istrinya berada. Di saat keluarga itu sudah kumpul semuanya, maka insya Allah kita sebagai ayah tahu perkembangan fisiologis dan psikologis anak, tahu kebutuhan moral anak, tahu kebutuhan spiritual anak. Di saat kita melihat perkembangan itu, maka insya Allah kita akan menjadi tentram melihat pertumbuhan dan perkembangan anak didik kita. Bukan hanya anak didik kita, tetapi anak, cucu, cicit, keturunan kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, barangkali demikianlah khutbah kita yang singkat pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan keempat kebahagiaan tadi dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Yang pertama, Allah mudah-mudahan menitipkan pasangan yang soleh kepada kita. Masih ada lantunan ayat-ayat suci di rumah tangga masing-masing. Kemudian ada anak yang selalu berbakti, mendoakan kita setiap akhir solatnya. Dia selalu mengangkat tangannya, mengadahkan tangannya kepada Allah, berbunajah dan berdoa kepada Allah. Kemudian mudah-mudahan juga kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita mencari rezeki di negeri kita sendiri, artinya tidak jauh dari pasangan ataupun anak dan istri kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.